Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggrek Permata Samara Diva dengan NIM 231051 dari kelas Informatika C. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi kelompok kami itu mengambil tema perpustakaan. Langkah pertamanya itu kita harus pastikan bahwa kita sudah menginstal PHP, Composer, Laravel, MySQL, dan web server seperti XAMPP. Setelah semuanya sudah terinstall, kita bisa membuat project Laravel dengan perintah Composer create project Laravel garis string Laravel perpustakaan _c. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi database-nya. Jadi Laravel ini menyimpan data di database agar bisa terhubung. Di sini kita perlu atur koneksinya di file env. Nah, file env-nya itu ini. Jadi, yang pertama itu saya sudah atur bahwa saya sudah memasukkan database tugas project kami, yaitu db_database perpustakaanku. Nah, selanjutnya kita masuk ke migration. Di migration ini migration itu adalah file script PHP yang berfungsi untuk kita membuat dan memodifikasi tabel di dalam database. Jadi, di migration itu kita bisa lihat misalnya ini tuh untuk tabel buku. Kayak di sini tuh kita tuh punya kolom judul, penulis, penerbit, dan tahun terbit. Selanjutnya ada tabel untuk jumlahnya. Jadi di jumlahnya itu ya kita untuk jumlah buku yang kita pinjam. Terus di peminjaman ini tuh ada kolom nama mahasiswa, NIM, kolom buku _ID, kolom tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Selanjutnya di migration yang terakhirnya itu ada status pengembalian. Jadi di situ setelah kita pinjam, kita bisa kembalikan di sini. Selanjutnya kita ke models. Jadi models itu adalah kelas PHP yang mewakili tabel database dalam bentuk objek. Model juga digunakan untuk melakukan operasi seperti mengambil data, simpan, ubah, dan hapus data. Jadi di models itu kayak ini, ada bukunya. Jadi di sini tuh ada kolom untuk model untuk bukunya itu. Yang pertama ada judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan jumlah. Terus ada peminjamannya. Di peminjaman ini itu ada nama mahasiswa, NIM, buku _ID, tanggal pinjam, tanggal kembali, status pengembalian. Selanjutnya yang terakhir itu ada user. Di user ini tuh nama mahasiswanya, emailnya, dan passwordnya saat registrasi. Jadi migration dan models ini itu adalah komponen yang saling terhubung dan bekerja berdampingan untuk mengelola struktur dan data pada database. Mungkin penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Yulia Anggraini dengan NIM 231073. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya ada controller. Controller yaitu berisi logika pemrograman, yaitu menampilkan data, menyimpan, mengedit, dan menghapus.
Di sini kami sudah membuat 3 controller, yaitu beranda controller, buku controller, dan peminjaman controller. Jadi karena di sini kami sudah membuat controllernya, saya hanya akan memberikan contoh cara membuat controllernya saja, yaitu dengan menggunakan perintah php artisan controller Nah, ini untuk beranda controller sudah saya buat. Jadi, untuk membuat controller lainnya, kita bisa menggunakan perintah ini dengan menyesuaikan namanya saja. Selanjutnya, di dalam controller, kita akan menggunakan metode seperti, yaitu yang pertama ada index, yaitu menampilkan semua data. Yang kedua itu ada create, yaitu menampilkan from input. Selanjutnya ada store, yaitu menyimpan data. Selanjutnya ada edit, yaitu untuk menampilkan from edit. Dan ada update, yaitu untuk menyimpan perubahan. Dan yang terakhir itu ada destroy, yaitu menghapus data. Jadi, controller bertugas untuk menjembatani antara permintaan pengguna via URL dan tampilan data. Selanjutnya yaitu ada routing. Routing adalah penghubung antara URL dengan controller. Jadi, di sini kami sudah membuat beberapa routing, di antaranya itu ada login, logout, beranda, buku, peminjaman. Jadi, fungsi routing saat user mengakses URL seperti buku, seperti buku yang ada di sini, maka Laravel akan memanggil fungsi index yang ada di buku controller. Ini. Selanjutnya ada view. View adalah tampilan HTML yang dilihat pengguna. Masuk di dalam view itu kami sudah membuat file buku. Di mana di dalamnya sudah terdapat CRUD. Selanjutnya di sini ada layout, terus ada peminjaman, di mana dalam peminjaman itu sudah diinput dengan CRUD-nya. Maksud saya include. View itu adalah halaman antarmuka atau UI yang dilihat pengguna dan berisi formulir atau daftar data. Jadi tampilan view-nya itu seperti ini. Seperti ini, ada beranda, buku, dan peminjaman.
Di sini, klik ini dulu. Selanjutnya untuk menjalankan website itu kita menjalankan PHP Artisan Search. Jadi sebelum kita masuk ke sini itu kita mengklik browser yang diberikan. Jika berhasil maka akan otomatis diarahkan ke halaman login. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurwanda Aulia dengan NIM 23 110 66. Jadi untuk selanjutnya itu saya akan menjelaskan bagian fitur yang telah dibuat. Nah, di sini kita sudah berada di login. Jadi di sini admin bisa memasukkan emailnya untuk persyaratan login dan juga passwordnya. Nah, jika sudah, kita bisa langsung klik login. Nah, setelah login ini, kita akan diarahkan ke bagian beranda. Di mana pada bagian beranda ini terdapat seperti tampilan total buku, kemudian total peminjaman, ada data buku yang masih dipinjam, kemudian ada form yang bisa kita klik, kelola buku, dan juga data peminjaman. Nah, ketika kita ingin masuk ke bagian kelola buku, kita bisa mengklik bagian sini, form ini, dan juga bagian sini. Nah, di sini kita sudah masuk ke bagian daftar buku. Jadi di sini sudah lengkap dengan CRUD-nya. Kita bisa tambahkan buku, kemudian mengedit, dan juga menghapus. Kita buat contoh, misalnya kita akan menambahkan sebuah buku. Nah, ketika kita klik tambah buku, maka akan muncul kolom atau file kosong yang harus diisi. Yang pertama itu ada judul buku, misalnya judul bukunya itu Cinta. Kemudian kita bisa masukkan penulisnya, nama penulisnya, contohnya nama penulisnya itu Subroto. Kemudian ada penerbit, kita masukkan nama penerbitnya itu contohnya PT Produksi. Nah, tahun terbitnya kita bisa masukkan tahun terbitnya misalnya 2025. Kemudian jumlah bukunya misalnya ada 6 buku. Nah, kita bisa simpan, klik simpan. Nah, maka akan otomatis masuk ke dalam daftar buku dan juga akan ada muncul notifikasi pemberitahuan bahwa buku berhasil ditambahkan. Nah, kita sesuaikan dengan data yang kita masukkan tadi, kita namanya betul Cinta, kemudian penulisnya juga sudah betul Subroto, kemudian penerbitnya PT Produksi sudah betul. Nah, untuk mengecek atau melihat apakah bagian aksi ini sudah berhasil atau berjalan dengan baik, kita bisa coba mengeditnya. Kita mengedit di bagian judul buku, mungkin kita tambahkan cinta segitiga. Kemudian ininya kita edit namanya menjadi M Subroto. Kemudian ini kita tambahkan indah. Kemudian tahun terbitnya kita ganti
2023, kemudian jumlah bukunya juga kita coba ganti menjadi 10. Nah, kita akan perbarui apakah berhasil. Nah, di sini sudah berhasil kita rubah, berarti bagian editnya berfungsi dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan mencoba atau uji coba bagian hapus. Nah, hasil yang diharapkan ketika kita mengklik bagian hapus ini, maka bagian yang kita klik akan terhapus secara langsung. Kita coba. Nah, sudah terhapus. Jadi sebelum bagian nama, maksud saya sebelum nama bukunya itu kita hapus, ketika kita sudah mengklik hapus, maka di sini itu akan muncul notifikasi seperti pertanyaan seperti itu. Kayak, yakin nggak sih kita bakalan hapus buku ini? Nah, kalau yakin kita klik OK, kalau tidak kita bisa mengklik cancel. Selanjutnya kita akan ke tampilan peminjaman. Nah, jadi ya kurang lebih tampilan peminjaman seperti ini. Ada kolom nomor, nama mahasiswa, NIM, judul buku, tanggal peminjaman, tanggal kembali, status, dan juga aksi. Nah, di sini sudah ada beberapa yang saya coba. Nah, jadi kita akan coba lagi. Kita tambahkan peminjaman baru. Kita masukkan namanya, misalnya Ayu. NIM-nya 12345678910. Nah, ketika kita mengklik pilih buku, maka akan muncul semua daftar buku yang kita miliki. Misalnya, dia meminjam buku Marmut Merah Jambu. Nah, kita bisa masukkan ini tanggal peminjamannya, tanggal misalnya tanggal 6, kemudian bulan 8 tahun 2025. Misalnya tanggal kembalinya itu tanggal 8 bulan 8 2025. Nah, kita bisa simpan. Nah, akan otomatis muncul data peminjaman baru yang bernama Ayu dengan NIM 12345678910. Buku yang dipinjam itu Marmut Merah Jambu. Kemudian tanggal peminjamannya itu tanggal 8, maksudnya tanggal 6 bulan 8 tahun 2025, dan tanggal kembalinya itu di tanggal 8 bulan 8 tahun 2025. Nah, statusnya sini masih dipinjam. Jadi, ketika seseorang ingin mengembalikan buku, kita bisa mengklik bagian centang ini agar memberi tanda bahwa peminjam sudah mengembalikan buku. Kita coba klik. Nah, ini juga akan sama seperti menghapus tadi, akan muncul notifikasi apakah kita yakin untuk menandai buku yang dikembalikan. Kita klik OK. Nah, maka statusnya akan berubah menjadi dikembalikan. Nah, selanjutnya kita akan mencoba fitur editnya atau update. Kita tambahkan, misalnya kita edit namanya dari Ayu menjadi Ayu Sukarsa. NIM-nya menjadi sampai angka 9. Kita edit. Bukunya mungkin tidak usah kita edit, atau kita edit saja. Kita edit menjadi sang pemimpi, kemudian kita bisa ubah tanggalnya. Tanggal 5.
Di sini tanggal 7. Sini juga kita bisa rubah statusnya dari pinjam menjadi dari dikembalikan menjadi dipinjam kembali. Kita coba update apakah sudah berhasil. Namanya sudah berhasil berubah, kemudian NIM-nya juga, judul buku juga sudah diganti, kemudian tanggal peminjamannya juga sudah. Nah, statusnya pun juga sudah berubah. Nah, seperti pada halaman tampilan buku tadi, ada bagian hapus. Kita bisa menghapusnya dengan mengklik tanda tong sampah. Kita coba hapus. Nah, sudah berhasil terhapus. Nah, mungkin untuk tampilan perpustakaan ini, untuk tampilan utama yang bisa diakses oleh admin, itu mungkin ada beranda, kemudian ada beranda ini untuk melihat total buku, total peminjaman, dan juga yang masih dipinjam, tanpa harus masuk ke halaman buku atau halaman peminjam. Nah, untuk halaman buku ini untuk menampilkan daftar buku yang ada pada perpustakaan tersebut. Kemudian peminjaman untuk menampilkan data peminjam yang telah meminjam buku. Nah, yang terakhir itu ada bagian profile. Nah, pada bagian profile admin ini, di sini ada bagian logout. Nah, fungsinya itu untuk keluar dari halaman. Ketika mungkin adminnya sudah selesai bertugas, maka admin tinggal logout saja. Nah, maka ketika kita mengklik logout tadi, akan otomatis diarahkan kembali ke tampilan login admin. Mungkin untuk proyek kami sampai di situ saja untuk penjelasannya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.